Pertempuran di dalam pikiranmu itu nyata. Yesus telah menunjukkan perbedaannya. Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Pikiranmu adalah medan perang, bukan taman bermain, bukan zona netral, melainkan zona peperangan. Dan pertarungannya bukan hanya antara benar dan salah. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara damai dan panik, antara suara Tuhan dan bisikan musuh. Alkitab berkata dalam Amsal 23:7, "As a man thinketh in his heart, so is he." Itu berarti hidupmu tidak bergerak mengikuti arah doamu. Hidupmu bergerak mengikuti arah pikiranmu. Renungkan itu. Seseorang bisa diselamatkan namun tetap tersiksa dalam pikirannya. Seseorang bisa mengasihi Yesus namun tetap kalah dalam perang sunyi yang tidak dilihat siapapun. Karena peperangan rohani tidak dimulai dengan setan muncul di depan pintu rumahmu. Peperangan itu dimulai dengan sebuah pikiran, sebuah benih, sebuah sugesti, sama seperti yang terjadi di Taman Eden. Dan inilah bagian yang mengerikan. Kebanyakan orang kalah dalam pertempuran pikiran karena mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang berperang. Tetapi Yesus tidak mengabaikan medan perang itu. Ia menyingkapkannya. Ia memperlihatkan bagaimana musuh bekerja. Dan ia memberi kita senjata bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menang. Jika kamu pernah berjuang melawan ketakutan, keraguan, hawa nafsu, rasa malu, kebingungan, kecemasan, siksaan batin, atau depresi, pesan ini adalah untukmu. Karena ini bukan hanya tentang kesehatan mental, ini tentang kemenangan rohani. Kamu akan melihat apa yang Yesus lihat. Kamu akan memahami apa yang iblis harapkan agar kamu tidak pernah pelajari. Dan kamu akan melawan balik bukan dengan perasaan, tetapi dengan kebenaran. Inilah pertempuran pikiran, dan sekarang saatnya untuk memenangkannya. Nomor 1, perang yang tak terlihat dan musuh dari dalam. Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia yang iblis tidak ingin kamu ketahui. Tidak setiap serangan datang dari luar, beberapa datang dari dalam. Peperangan yang sesungguhnya tidak selalu muncul dalam keadaan sekelilingmu. Peperangan itu muncul dalam pikiranmu. Itulah sebabnya Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, ia menanggapi pikiran. Ia tidak hanya mengusir setan, ia menantang pola pikir. Lihat Matius 16:23. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Apakah kamu menangkap itu? Petrus, salah satu pengikut terdekatnya, sedang berpikir seperti musuh. Bukan karena ia kerasukan, tetapi karena ia menyetujui sebuah kebohongan. Biarkan itu mengguncangmu. Kamu bisa dekat dengan Yesus, namun tetap dipakai oleh setan jika kamu tidak menjaga pikiranmu. Itulah sebabnya pertempuran pikiran sangat berbahaya, karena ia tidak datang dengan lampu berkedip. Ia datang dengan tenang, halus, seperti sebuah pikiran yang tampak tidak berbahaya, namun berujung pada kehancuran. Ia dimulai dengan, "Aku tidak cukup baik. Tuhan tidak benar-benar peduli. Aku tidak akan pernah bebas. Inilah diriku apa adanya." Dan tanpa kamu sadari, kamu bukan hanya memikirkannya, kamu sedang menghidupinya. Yakobus 1:14-15 berkata, "Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death." Perhatikan urutannya. Keinginan, pikiran, dosa, kematian.
Satan tidak perlu menghancurkanmu secara langsung. Ia hanya perlu memengaruhi cara berpikirmu. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 6:12, "We wrestle not against flesh and blood." Karena peperangan yang sesungguhnya bukanlah fisik. Peperangan itu rohani dan seringkali dimulai di antara telingamu. Yesus berulang kali menyingkapkan hal ini ketika ia dicobai di padang gurun. Satan tidak datang dengan garpu setan. Ia datang dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan jika engkau anak Allah, dengan ada tertulis, yang dipelintir cukup halus agar terdengar benar. Dan Yesus melawan balik bukan dengan diam, bukan dengan perasaan, tetapi dengan firman. Pertempuran pikiran bukan tentang berpikir positif. Ini tentang berpikir alkitabiah. Kamu tidak memenangkan perang ini dengan mengabaikan pikiranmu. Kamu menang dengan mengambil otoritas atasnya. Karena jika iblis bisa mengendalikan pikiranmu, ia bisa mengendalikan pilihanmu. Dan jika ia bisa mengendalikan pilihanmu, ia bisa mengendalikan hidupmu. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah aku sedang diserang. Pertanyaan yang sebenarnya adalah pikiran apa yang sedang kusetujui dalam benakku yang bukan berasal dari Tuhan. Inilah perangnya. Ia tidak terlihat tetapi nyata dan ia dimulai sekarang. Nomor 2, benteng pikiran. Ketika kebohongan berakar dan tampak seperti kebenaran, tidak semua penjara memiliki jeruji besi. Beberapa dibangun dari keyakinan. Mari kita bicara tentang benteng pikiran. 2 Korintus 10, 4-5 berkata, "The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God." Apa itu benteng? Benteng adalah sebuah kubu mental, pola pikir yang tertanam sangat dalam, yang menolak kebenaran Tuhan. Dan inilah bagian yang mengerikan. Kebanyakan orang hidup di dalam benteng seperti ini tanpa pernah menyadarinya. Kamu bisa berjalan bersama Yesus, menyembah dengan penuh gairah, mengutip ayat-ayat kitab suci, namun tetap memiliki area dalam pikiranmu yang sepenuhnya dikuasai oleh kebohongan. Begitulah cara musuh bekerja. Ia tidak hanya melemparkan kebohongan kepadamu. Ia menunggu sampai kamu mempercayainya cukup lama, hingga kebohongan itu terasa seperti kebenaran. Kedengarannya seperti ini. Aku akan selalu bergumul dengan hal ini. Tuhan mengasihi orang lain lebih daripada aku. Ini hanyalah kepribadianku. Tidak ada yang pernah berhasil bagiku. Aku kotor, aku lemah, aku sudah terlalu jauh. Dan semakin lama kamu menyetujuinya, semakin tebal tembok-tembok itu terbentuk. Sampai pada akhirnya, kamu justru membela kebohongan yang sedang menghancurkan. Itulah yang terjadi dengan agama pada zaman Yesus. Orang-orang Farisi tidak kerasukan, mereka tertipu. Mereka percaya bahwa tradisi mereka setara dengan firman Tuhan. Dan ketika kebenaran berdiri di hadapan mereka dalam rupa manusia, mereka menolaknya. Benteng tidak hanya dibangun oleh dosa. Benteng dibangun oleh kesombongan, ketakutan, trauma, rasa tidak aman, dan kebenaran diri sendiri. Tetapi Yesus datang untuk merobohkannya. Dalam Yohanes 8:32 ia berkata, "You will know the truth, and the truth will set you free." Namun kebebasan tidak datang hanya dengan mendengar kebenaran. Kebebasan datang ketika kamu mempercayainya lebih daripada apa yang telah kamu diajarkan, rasakan, atau alami. Itu berarti firman Tuhan harus menjadi bulldozer yang merobohkan setiap kebohongan, satu bata demi satu bata. Namun jangan lewatkan hal ini. Kamu tidak bisa merobohkan benteng dengan diam.
Kamu tidak bisa menghancurkan kebohongan dengan perasaan. Kamu perlu mengucapkan kebenaran dengan lantang. Kamu perlu menghadapi kebohongan yang selama ini tinggal gratis di dalam pikiranmu. Dan kamu perlu menggantinya dengan apa yang benar-benar Tuhan katakan. Karena saat kamu menyetujui surga, neraka kehilangan cengkeramannya. Jadi pertanyaannya adalah, kebohongan apa yang selama ini kamu sebut sebagai kepribadianmu? Trauma apa yang telah kamu terima sebagai kebenaranmu? Batasan apa yang kamu bela seolah-olah itu bagian dari identitasmu? Yesus ingin mematahkannya, tetapi kamu harus membiarkan kebenaran masuk cukup dalam untuk mencabut kebohongan itu sampai ke akarnya. Benteng tidak runtuh dengan lembut. Benteng runtuh dengan kekuatan. Dan hari ini, kamu memiliki senjata. Sekarang gunakanlah. Nomor 3. Pikiran Kristus dan mengapa kamu membutuhkannya. Kamu tidak dipanggil untuk bertahan hidup dengan pola pikir lamamu. Kamu dipanggil untuk berpikir seperti Yesus. 1 Korintus 2:16 berkata, "But we have the mind of Christ." Biarkan itu meresap. Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwamu, Ia memberimu akses kepada sebuah pikiran yang baru. Bukan pikiran yang lebih positif, bukan pikiran yang lebih terdidik, melainkan pikiran surgawi. Pikiran Kristus melihat melalui iman, bukan ketakutan. Ia melihat tujuan, bukan kepanikan. Ia melihat kemenangan, bukan mentalitas korban. Tetapi inilah masalahnya. Banyak orang Kristen mencoba mengikuti Yesus sambil tetap berpikir seperti dunia. Kita berkata Tuhan berkuasa, tetapi hidup seolah-olah semuanya bergantung pada kita. Kita mengutip segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, tetapi pikiran kita langsung berputar ketika sesuatu berjalan salah. Itu bukan pikiran Kristus. Itu adalah mode bertahan hidup yang menyamar sebagai kerohanian. Namun Yesus menunjukkan jalan yang lebih baik. Ia tidur di tengah badai, Ia mengampuni saat sedang berdarah, Ia melawan iblis di padang gurun tanpa panik, tanpa perdebatan, tanpa rasa takut. Mengapa? Karena pikirannya berlabuh di sorga, bukan terombang-ambing oleh bumi. Filipi 2:5 berkata, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Itu berarti ini bukan pilihan, ini adalah perintah. Jadi bagaimana Yesus berpikir? Ia berpikir selaras dengan Bapa. Ia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ia berbicara dengan otoritas. Ia bergerak dengan tujuan. Ia tidak digerakkan oleh emosi. Ia dipimpin oleh Roh. Bayangkan jika kita hidup seperti itu. Tidak ada lagi ketakutan akan manusia. Tidak ada lagi krisis identitas. Tidak ada lagi naik turun emosi setiap kali hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kamu bisa berpikir seperti Yesus, tetapi itu menuntut perubahan pikiran secara total. Roma 12:2 berkata, "Be transformed by the renewing of your mind." Bukan dibentuk ulang sedikit demi sedikit, tetapi diubahkan. Itu berarti pola lama harus mati, sudut pandang lama harus dihancurkan, dan setiap pikiran harus melewati satu ujian. Apakah ini terdengar seperti Yesus? Jika tidak, maka itu tidak layak tinggal di dalam pikiranmu. Kamu tidak mendapatkan pikiran Kristus secara tidak sengaja. Kamu menerimanya melalui penyerahan diri. Kamu melatihnya melalui pembaruan. Kamu melindunginya dengan kebenaran. Kemenanganmu tidak akan datang dari usaha yang lebih keras. Kemenangan itu datang dari cara berpikir yang lebih tinggi. Jadi, berhentilah meminta damai sementara kamu berpikir dalam kepanikan. Berhentilah meminta arah sementara kamu memelihara kebingungan. Berhentilah meminta terobosan
sementara kamu merenungkan kekalahan. Kenakanlah pikiran Kristus dan saksikan bagaimana segalanya mulai berubah. Nomor 4, pikiran yang menenggelamkan Petrus. Bagaimana satu ide bisa menenggelamkanmu? Izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin mengejutkanmu. Bukan badai yang menenggelamkan Petrus, bukan angin, bukan gelombang. Itu adalah satu pikiran. Hanya itu yang dibutuhkan. Mari kita kembali ke Matius 14. Petrus melihat Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Petrus melangkah keluar dari perahu. Ia berjalan di atas air. Ia sedang melakukan hal yang mustahil. Tetapi kemudian ayat 30 muncul. Tetapi ketika ia melihat tiupan angin, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Berhenti sejenak di situ. Tidak ada yang berubah dalam lingkungan Petrus. Angin sudah bertiup sebelumnya. Ombak sudah menghantam sebelumnya. Tetapi fokusnya berubah. Ia mengalihkan pandangannya dari Yesus dan melihat badai. Itulah saat pikiran itu masuk. Ini terlalu berat. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak aman lagi. Dan seketika itu juga iman runtuh. Ketakutan mengambil alih dan air yang sebelumnya menopangnya mulai menariknya ke bawah. Itulah kekuatan dari satu pikiran. Tidak peduli seberapa kuat awalmu, tidak peduli berapa banyak langkah yang sudah kamu ambil, jika kamu membiarkan pikiran yang salah bertahan, pikiran itu akan menarikmu jatuh. Dan inilah bagian yang berbahaya. Pikiran itu terasa benar, ia tampak nyata, ia sesuai dengan situasi sekelilingnya, tetapi ia bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, "Datanglah." Itu berarti Petrus memiliki izin untuk berjalan. Itu berarti kuasa dari firman Yesus sedang menopangnya. Tetapi ketakutan berkata, "Kamu akan tenggelam." Dan saat Petrus mempercayainya, ia mulai tenggelam. Hal yang sama terjadi padamu. Tuhan berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tetapi ketakutan berkata, "Kamu sendirian." Tuhan berkata, "Kamu sudah diampuni." Tetapi rasa malu berkata, "Kamu kotor." Tuhan berkata, "Kamu lebih dari pemenang." Tetapi kecemasan berkata, "Kamu hampir tidak bertahan." Dan suara yang kamu percayai adalah suara yang menentukan apakah kamu tenggelam atau berdiri. Yesus tidak menenangkan badai terlebih dahulu. Ia menantang iman Petrus, karena badai yang sesungguhnya bukan di sekelilingnya, badai itu ada di dalam dirinya. Dan itulah pertempuranmu juga. Jadi izinkan aku bertanya kepadamu, pikiran apa yang sedang membuatmu tenggelam? Kebohongan apa yang sedang menyeret imanmu ke bawah? Saatnya untuk menyebutkannya, karena badai di sekelilingmu tidak memiliki kuasa untuk menenggelamkanmu, tetapi kebohongan di dalam dirimu memilikinya. Perbaiki fokusmu. Jangkarilah pikiranmu pada kebenaran dan berjalanlah. Nomor 5, tangkap setiap pikiran atau pikiran itu akan menangkapmu. Ada satu hal yang hampir tidak pernah dilakukan kebanyakan orang. Mereka membiarkan pikiran mereka berkeliaran bebas dan heran mengapa mereka hidup dalam perbudakan. Tetapi Alkitab tidak mengatakan untuk mengabaikan pikiran. Alkitab mengatakan untuk menangkapnya. 2 Korintus 10:5 berkata, "We take captive every thought to make it obedient to Christ." Itu berarti tidak setiap pikiran berasal dari Tuhan, dan tidak setiap pikiran berhak untuk tinggal. Kamu bukan budak dari pikiranmu. Kamu adalah penjaga gerbangnya. Setiap pikiran sedang membangun kebebasanmu atau memberi makan penjaramu. Mari kita perjelas. Pikiran tidak netral. Pikiran adalah benih rohani, dan jika kamu tidak menangkapnya,
pikiran itu akan menangkapmu. Kamu tidak berdosa tanpa berpikir terlebih dahulu. Kamu tidak jatuh ke dalam depresi tanpa pikiran yang menuntunmu ke sana. Kamu tidak bangun dalam keadaan terikat. Kamu menyetujui sebuah kebohongan cukup lama hingga kebohongan itu menjadi rantai. Masalahnya adalah kita tidak menantang pikiran kita. Kita menghiburnya, kita memeliharanya, kita mengulanginya di dalam diri kita sampai terdengar seperti kebenaran. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dalam Matius 4, Satan datang mencobai Yesus di padang gurun. Bagaimana caranya? Dengan pikiran, dengan kata-kata, dengan sugesti. Dan setiap kali Yesus menjawab dengan "It is written", ia tidak menjadi emosional, ia tidak berdebat, ia tidak diam sambil memikirkannya. Ia menangkap pikiran itu dan menghancurkannya dengan kebenaran. Kamu harus melakukan hal yang sama. Ketika ketakutan muncul, jangan menganalisanya, tangkaplah. Ketika hawa nafsu masuk ke dalam pikiranmu, jangan membenarkannya, usirlah. Ketika kebencian terhadap diri sendiri berbisik, jangan menyetujuinya, tegurlah. Inilah cara kamu menangkap pikiran. Pertama, identifikasi. Kebohongan apa yang sedang berbicara? Kedua, periksa. Apakah ini selaras dengan firman Tuhan? Ketiga, ganti. Apa yang Tuhan katakan sebagai gantinya? Kamu tidak menang dengan berusaha untuk tidak memikirkan pikiran buruk. Kamu menang dengan memikirkan pikiran Tuhan. Filipi 4:8 memberikan ujiannya. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, pikirkanlah itu. Bukan kepanikan, bukan kekalahan, bukan kemungkinan terburuk. Pikirkan kebenaran. Kamu tidak harus menerima setiap pikiran. Kamu tidak harus menghibur setiap perasaan. Kamu tidak harus mempercayai semua yang dikatakan oleh pikiranmu. Kamu memiliki otoritas. Kamu memiliki kuasa. Kamu memiliki pikiran Kristus. Jadi, tangkaplah setiap pikiran, karena jika tidak, pikiran itu akan menangkapmu. Nomor 6. Bahasa musuh. Bagaimana Satan berbicara melalui sugesti? Iblis tidak berteriak, ia berbisik. Ia tidak muncul dengan tanduk dan api. Ia muncul dalam bentuk sebuah pikiran yang terdengar seperti suaramu sendiri. Bahasa favoritnya adalah sugesti. Mari kembali ke Kejadian 3:1. Did God really say? Satu kalimat itu, hanya 5 kata, mengurai seluruh ciptaan. Satan tidak memerintah Hawa. Ia tidak memaksanya. Ia menyarankan. Ia menanam benih keraguan, lalu duduk dan membiarkannya bertumbuh. Begitulah cara musuh bekerja. Ia tidak membutuhkan kerasukan. Ia hanya membutuhkan izin. Yang ia inginkan hanyalah agar kamu menyetujui sebuah pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Begitu kamu menyetujuinya, kamu melakukan sisa pekerjaannya untuknya. Pikirkan tentang Yesus di padang gurun. Satan datang kepadanya dengan 3 pencobaan, dan semuanya dimulai dengan cara yang sama. If you are the Son of God. Kamu melihatnya. Ia tidak secara langsung menyangkal identitas Yesus. Ia mempertanyakannya. Dan itulah yang ia lakukan kepadamu. Jika Tuhan benar-benar mengasihimu, jika kamu sungguh-sungguh diselamatkan, jika doamu benar-benar berarti, jika kamu benar-benar bebas. Tujuannya adalah mengikis keyakinanmu melalui sebuah sugesti. Bukan untuk mencuri identitasmu secara langsung, tetapi untuk membuatmu meragukannya. Dan saat kamu mulai menghibur keraguan itu, kamu mulai berjalan dalam ketidakamanan, ketakutan, kesombongan, atau kompromi. Semua itu berasal dari satu pikiran
yang tidak pernah ditantang. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah berdebat dengan iblis. Ia tidak berkata, "Aku merasa aku adalah anak Allah." Ia tidak berkata, "Aku cukup yakin aku mendengar Bapa berkata demikian." Ia berkata, "It is written." Itulah senjatamu juga. Ketika musuh berkata, "Kamu gagal," kamu berkata, "It is written." Aku lebih dari pemenang. Ketika ia berkata, "Kamu sendirian," kamu berkata, "It is written." Ia tidak akan pernah meninggalkanku dan tidak akan pernah meninggalkanku. Ketika ia berkata, "Kamu tidak akan pernah bebas," kamu berkata, "It is written." Siapa yang dibebaskan oleh Anak benar-benar bebas. Dengarkan ini. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada iblis. Kamu tidak perlu berdebat dengan kebohongan. Kamu hanya perlu menyatakan kebenaran dengan otoritas. Karena semakin lama kamu menghibur suaranya, semakin keras suaranya terdengar. Tetapi semakin teguh kamu berdiri di atas kebenaran, semakin pelan suaranya menjadi. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang sedang Satan sarankan kepadamu akhir-akhir ini? Apa yang ia bisikkan yang belum kamu hentikan? Ingat ini, iblis berbicara dalam bentuk pertanyaan. Tuhan berbicara dalam kebenaran. Dan kamu memiliki kuasa untuk memilih suara mana yang akan kamu setujui. Jangan bernegosiasi dengan kebohongan. Jangan mengasuh pikiran-pikiran gelap. Jangan memeluk kebingungan. Ketika iblis berbicara, hentikan dia dengan cepat dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena jika kamu tidak menutup pintu bagi sugestinya, kamu akan mulai menyebutnya sebagai identitasmu. Nomor 7, pikiran yang diperbarui. Kesembuhan datang melalui penggantian. Izinkan aku memberitahumu apa yang musuh harapkan agar kamu tidak pernah pahami. Kamu tidak bisa hanya menyingkirkan pikiran beracun. Kamu harus menggantinya. Itulah sebabnya Roma 12:2 tidak berkata, "Berhentilah memikirkan hal-hal buruk." Ayat itu berkata, "Be transformed by the renewing of your mind." Transformasi tidak datang melalui penghindaran. Transformasi datang melalui penggantian. Kamu tidak bisa hanya berhenti memikirkan ketakutan. Kamu harus mulai memikirkan iman. Kamu tidak bisa hanya berhenti terobsesi dengan rasa malu. Kamu harus merenungkan pengampunan. Kamu tidak bisa hanya memblokir kecemasan. Kamu harus memenuhi pikiranmu dengan damai. Disinilah banyak orang kalah dalam pertempuran. Mereka mencoba mengosongkan pikiran mereka, bukan melatihnya kembali. Namun, pikiran yang diperbarui tidak terjadi secara kebetulan. Itu disengaja. Dan itu tidak datang dari terapi saja. Itu tidak datang dari menulis jurnal, perawatan diri, atau berlibur. Semua itu mungkin membantu, tetapi tidak memperbarui. Hanya firman Tuhan yang memperbarui pikiranmu dari dalam keluar. Karena firman bukan hanya memberi informasi, firman memprogram ulang, firman menulis ulang identitasmu, firman mencabut rasa malu, firman menghancurkan ketakutan, firman memusnahkan kebohongan. Yesus tidak datang untuk memberimu pola pikir yang lebih baik. Ia datang untuk memberimu pikiran yang baru. Itulah sebabnya Yesaya 26:3 berkata, "You will keep in perfect peace those whose minds are stayed on you." Pikiranmu tidak akan mengalir menuju damai dengan sendirinya. Pikiranmu mengalir menuju kekacauan. Kamu harus mengarahkannya kepada kebenaran. Jadi bagaimana kamu memperbarui pikiranmu? Pertama, beri makan setiap hari dengan kitab suci. Bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya. Biarkan firman itu memenuhi pikiranmu. Kedua, ucapkan kebenaran dengan lantang. Pikiran mendengarkan mulut.
Nyatakan apa yang Tuhan katakan sampai otakmu menyusul. Ketiga, menyembahlah di tengahnya. Penyembahan mengubah suasana batin dan lahir. Keempat, taatlah dengan cepat. Semakin kamu taat, semakin pikiranmu dibentuk oleh penyerahan diri, bukan pemberontakan. Ingat ini, pembaruan bukanlah satu momen sekali jadi. Itu adalah keputusan setiap hari. Pikiranmu telah dilatih dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Ia tidak akan berubah dalam semalam. Tetapi jika kamu terus datang kepada firman, terus mengganti kebohongan dengan kebenaran, terus menyembah saat sulit dan taat saat tidak nyaman, pikiranmu akan diperbarui. Bukan hanya lebih tenang, bukan hanya lebih cergas, tetapi kudus. Nomor 8. Damai yang tidak masuk akal. Bagaimana Yesus menenangkan badai di dalam dirimu? Mari kita bicara tentang sesuatu yang dunia tidak bisa berikan dan Satan tidak bisa curi darimu. Damai. Tetapi bukan sembarang damai. Bukan damai palsu di permukaan. Bukan damai ala poster motivasi yang runtuh di bawah tekanan. Aku berbicara tentang damai yang sejati. Damai yang tidak masuk akal. Yesus berkata dalam Yohanes 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Dunia memberi damai yang bergantung pada keadaan. Yesus memberi damai yang melampaui keadaan. Mari aku buktikan. Markus 4:37-39 menceritakan sebuah kisah. Badai yang dahsyat menghantam perahu, ombak menghantam, angin meraung, murid-murid panik. Dan di manakah Yesus? Ia tertidur, tidak khawatir, tidak cemas. Ia tidur. Mengapa? Karena damai bukanlah ketiadaan badai. Damai adalah kehadiran Tuhan di tengah badai. Para murid membangunkannya sambil berteriak, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Tetapi Yesus berdiri, menegur angin dan mengucapkan 3 kata, "Peace, be still." Dan seketika segalanya berubah. Namun jangan lewatkan apa yang ia katakan setelah itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dengan kata lain, badai yang sesungguhnya bukan di luar. Badai itu ada di dalam diri mereka. Disitulah sebagian besar pertempuranmu terjadi. Bukan di pekerjaanmu, bukan di keluargamu, bukan di masa depanmu. Badai yang sesungguhnya ada di dalam pikiranmu, dalam pikiran-pikiranmu, dalam emosimu, dalam dunia batinmu. Dan Yesus datang bukan hanya untuk menenangkan angin di sekelilingmu, tetapi kekacauan di dalam dirimu. Filipi 4:7 berkata, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Itu bukan bahasa puitis, itu adalah janji. Damai Tuhan akan menjaga pikiranmu seperti seorang prajurit yang berdiri di gerbang mentalmu. Tetapi hanya jika kamu membiarkannya masuk, hanya jika kamu menyerahkan badaimu, hanya jika kamu berhenti mencoba memperbaikinya dengan logika, kontrol, atau pengalihan perhatian, dan mengundang Raja Damai untuk berbicara. Ia tidak perlu berteriak, ia tidak perlu mengguncang langit. Yang perlu ia katakan hanyalah, "Damai, tenanglah." Dan kecemasanmu hancur, kebingunganmu sirna, hatimu menjadi tenang. Kamu tidak perlu segala sesuatu dalam hidupmu menjadi tenang. Kamu hanya perlu Yesus berdiri di dalam perahumu. Karena ketika ia berbicara damai, bahkan badai pun mendengarkan. Kesimpulan, kamu memenangkan perang ini ketika kamu berpikir seperti surga. Mari kita rangkum semuanya.
Perang terbesar yang akan kamu hadapi bukanlah dalam keadaan sekelilingmu, bukan dalam rekening bankmu, diagnosismu, atau musuh-musuhmu. Perang itu ada di dalam pikiranmu, dan iblis tahu jika ia bisa menang di sana, ia bisa menang di mana saja. Tetapi inilah kebenaran yang mengubah segalanya. Kamu memiliki pikiran Kristus. Kamu telah diberi senjata. Kamu telah diberi kebenaran. Kamu telah diberi akses kepada damai, otoritas, kejelasan, dan kebebasan. Jadi sekarang saatnya berhenti membiarkan pikiranmu mengintimidasimu. Saatnya berhenti menyetujui kebohongan. Saatnya berhenti hidup dalam rantai mental ketika Yesus sudah memberimu kuncinya. Kamu tidak gila, kamu sedang diserang, tetapi sekarang kamu tahu cara melawan. Kamu melawan dengan firman, kamu melawan dengan penyembahan, kamu melawan dengan kebenaran, kamu melawan dengan pikiran yang diperbarui, yang menolak berpikir seperti neraka, ketika kamu telah didudukan di tempat-tempat surgawi. Perang ini tidak akan dimenangkan dalam satu momen, tetapi ia akan dimenangkan melalui penyerahan diri setiap hari. Setiap kali kamu memilih kebenaran Tuhan daripada ketakutanmu, kamu sedang menang. Setiap kali kamu mengganti kebohongan dengan firman-Nya, kamu sedang menang. Setiap kali kamu menangkap sebuah pikiran dan tidak membiarkannya menangkapmu, kamu sedang menang. Inilah pertempuran pikiran. Dan sekarang, kamu siap bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk mengatasi. Bangkitlah, berpikirlah seperti surga, dan berjalanlah dalam kemenangan. Karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk hidup sebagai tawanan di dalam pikiranmu sendiri. Kamu dipanggil untuk hidup merdeka.